Setelah pertempuran 10 tahun melawan pencemaran lingkungan, Pusat Industri Lama Liaoning telah mengalami perubahan mendasar dalam lingkungan ekologi dan keanekaragaman hayati, membuat kemajuan besar dalam transisi ke ekonomi hijau. Bangau Mahkota Merah yang terancam punah berada di bawah perlindungan negara kelas 1, dijuluki sebagai salah satu spesies indikator paling sensitif dari ekosistem lahan basah. Cagar Alam Nasional Liaoheco di Kota Panjin yang terletak di sepanjang koridor migrasi burung utama menyambut segerombolan burung migran liar untuk berkembang biak pada musim dingin setiap tahun. Sebelumnya, ketika cagar alam hanya bisa menghasilkan beberapa bayi Bangau Mahkota Merah baru yang menetas di penangkaran pada tahun-tahun ketika pemuliaan buatan gagal. Seiring berkembangnya teknologi pemuliaan buatan, cagar alam ini telah mengadopsi model baru yang mengintegrasikan pemulihan buatan dengan pemulihan alami untuk meningkatkan jumlah burung Bangau Mahkota Merah dalam beberapa tahun terakhir. Sejauh ini, para penjaga telah menyelamatkan, membiarkan, dan melepaskan sekitar 204 burung Bangau Mahkota Merah. Kota Panjin telah meluncurkan serangkaian proyek restorasi lahan basah dalam 10 tahun terakhir, memulihkan lebih dari 5.333 hektar lahan basah untuk menjadikan daerah itu surga bagi satwa liar, terutama unggas air. Lahan basah yang dipulihkan telah menjadi tujuan bagi lebih dari 160 spesies burung migran di bawah perlindungan negara kelas 1 atau kelas 2 setiap musim semi. Ini termasuk Bangau Putih Oriental dan Bangau Mahkota Merah. Menurut penyelidikan cagar alam pada bulan April, lebih dari 190.000 burung migran dari 43 spesies diamati di daerah tersebut pada musim semi ini. Jumlahnya sepanjang tahun diperkirakan lebih dari 500.000. Cagar alam ini juga melatih burung Bangau Mahkota Merah untuk bertahan hidup di alam liar. Mereka harus bisa mendapatkan kembali kemampuan untuk hidup di alam bebas secara mandiri. Di Shenyang, ibu kota provinsi Liaoning, pemandangan menakjubkan dari langit biru jernih membuat banyak turis dan penduduk terkesan. Ini semua berkat kualitas udara yang jauh lebih baik. Beberapa pembersih udara di rumah masih mengingatkan akan kabut asap yang sering terjadi dan kualitas udara yang buruk di kota sekitar tahun 2015. Dan saat itu, pembersih udara menjadi suatu keharusan bagi banyak warga kota di Shenyang. Dan untuk memperbaiki masalah polusi, pemerintah kota menyewa tim anti polusi dari Universitas Nankai untuk memeriksa dan melaporkan lokasi polusi di Shenyang. Ketika tim dari Universitas Nankai mendeteksi kasus polusi, mereka mengambil foto dan mengunggahnya di WeChat. Selanjutnya, Biro Ekologi dan Lingkungan Shenyang akan mengirimkan petugas ke tempat kejadian untuk menanganinya. Dan biro ini diwajibkan memeriksa laporan polusi di teleponnya setiap menit. Selain itu, kota ini juga telah mengganti sejumlah 4.383 boiler berbahan bakar batu bara, memotong 80% dari total dan mengurangi konsumsi batu bara sekitar 1,5 juta ton per tahun. Saat ini, boiler yang ada dengan total kapasitas 33.000 ton sekarang memiliki fasilitas pengendalian polusi dan perangkat pemantauan online. Serangkaian tindakan ini telah menghasilkan perbaikan lingkungan kota yang berkelanjutan. Pada tahun 2021, jumlah hari dengan kualitas udara yang baik di Shenyang mencapai 315 hari, melonjak dari 108 hari pada tahun 2015. Dan rata-rata konsentrasi PM2,5 kota turun 47,2% dari tahun 2016. Mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, pelestarian lingkungan Liaoning telah menghadirkan langit yang cerah, air yang jernih, pegunungan yang rimbun, dan kekayaan hijau yang baru ditemukan bagi manusia. Pesatnya perkembangan aforestasi dan ekowisata telah memenuhi desa kecil Dalisu di kota Dandong dengan pemandangan yang indah. Menjalani kehidupan yang indah di kampung halaman membawa penduduk setempat pada kebahagiaan baru yang tak terbayangkan di masa lalu. Sekitar 400.000 turis membanjiri Dalisu setiap tahun, membawa pendapatan tahunan lebih dari 20.000 yuan per penduduk desa. Pendapatan dari pariwisata sekarang ini telah menyumbang sekitar 60% dari pendapatan desa. Dalam beberapa tahun terakhir, desa menjadi lebih indah dan mendapatkan popularitas besar. Dan ini berkat pariwisata yang berkembang pesat. Masyarakat kini dapat mendirikan bisnis sendiri di halaman rumah mereka sendiri. Demikianlah ulasan kami bagaimana pemerintah China melakukan pertempuran 10 tahun melawan pencemaran lingkungan, melakukan perubahan mendasar dalam lingkungan ekologi dan keanekaragaman hayati, serta membuat kemajuan besar dalam transisi ke ekonomi hijau. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.